I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya Siti Aisyah dengan NIM 231B 125 dan teman Saya Novia Heronisa dengan NIM 231B 190. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami untuk mata kuliah perkembangan peserta didik dengan tema konsep dan proses penyesuaian diri remaja. Sebelum memasuki pembahasan inti tentang konsep dan proses penyesuaian diri remaja, perlulah kita tahu apa itu penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah interaksi yang terjadi secara terus-menerus antara diri kita sendiri dengan orang lain, antara diri kita dengan lingkungannya. Dengan kata lain, penyesuaian diri adalah belajar untuk bereaksi, bagaimana kita bereaksi terhadap lingkungan kita, bagaimana kita bereaksi terhadap orang lain, tentu saja dengan reaksi yang tepat, reaksi yang efisien, dan reaksi yang bermanfaat, dan serta kita bisa menyelesaikan konflik maupun masalah pribadi dan sosial. Oke, setelah kita mengetahui apa itu penyesuaian diri, sekarang waktunya kita masuk kepada pembahasan inti, yaitu untuk yang pertama adalah konsep penyesuaian diri. Konsep penyesuaian diri merupakan setiap individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang memenuhi syarat. Penyesuaian sebagai penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap keadaan, pada setiap situasi. Disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada dirinya sendiri dan pada lingkungannya. Untuk yang kedua yaitu proses penyesuaian diri yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang kedua proses penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri merupakan sesuatu yang alamiah yang akan dilakukan oleh setiap individu. Hal ini dilakukan ketika kita bertemu dengan orang baru atau berada di tempat orang baru. Secara tidak sadar kita akan melakukan proses tersebut. Contohnya adalah ketika seorang remaja memilih merantau untuk kuliah di luar kota. Maka yang akan remaja tersebut lakukan adalah proses penyesuaian diri. Penyesuaian terhadap norma-norma yang ada di kota tersebut, norma yang ada di lingkungan kuliahnya, ataupun norma di tempat tinggal yang baru. Seseorang dapat dikatakan berhasil dalam proses penyesuaian ketika dia dapat diterima di lingkungan dan tanpa merugikan atau mengganggu lingkungannya. Yang ketiga, proses penyesuaian diri menurut Snyder's. Proses penyesuaian diri melibatkan 3 unsur, yaitu 1. Motivasi. Motivasi sama halnya dengan kebutuhan, perasaan, dan emosi yang merupakan kekuatan mental yang menyebabkan suatu respon dalam organisme. Kualitas respon itu sehat, efisien, merusak ketentuan, ditentukan dengan terutama juga oleh hubungan individu dengan lingkungan. Untuk unsur yang kedua yaitu sikap terhadap realitas. Sikap terhadap realitas adalah berbagai tuntutan realitas, adanya pembatasan aturan dan norma-norma yang menuntut individu untuk terus belajar menghadapi dan mengatur suatu proses ke arah hubungan yang lebih harmonis. Jika individu tidak tahan terhadap tuntutan dan terhadap norma-norma yang ada, maka akan terjadinya suatu konflik ataupun frustasi dalam situasi seperti itu. Yang ketiga, pola dasar penyesuaian diri. Pola dasar penyesuaian diri yaitu individu dengan mengalami ketegangan dan frustasi karena keterlambatan kebutuhan yang diinginkannya. Maka individu tersebut akan merubah mencari kegiatan yang dapat mengurangi ketegangan yang ditimbulkan sebagai akibat tidak terpenuhi kebutuhannya. Karena antara keinginan dan kebutuhan sering tidak sejalan sehingga menimbulkan stres bagi individu tersebut.
Untuk pembahasan yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Di sini ada 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor kondisi fisik. Kondisi fisik yang baik akan mendorong penyesuaian diri yang lebih baik lagi. Untuk faktor yang kedua, yaitu kepribadian. Dalam kepribadian ini, kita membahas kemauan dan kemampuan dalam mengatur diri. Karena kemauan dan kemampuan mengatur diri merupakan suatu hal yang penting untuk kita dapat melakukan proses penyesuaian diri. Faktor yang ketiga adalah psikologis, yaitu belajar dan pengalaman, di mana pengalaman merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita bisa melakukan proses penyesuaian diri. Yang kelima, permasalahan penyesuaian diri remaja. Tak sedikit remaja mengalami kesulitan dalam mencari dan membentuk pertemanan yang baru. Bisa jadi karena memang remaja tersebut susah dalam penyesuaian diri bahkan di tempat yang lama. Atau bisa juga di tempat yang lama remaja tersebut berhasil menyesuaikan diri, namun di tempat yang baru ia susah bersosial lalu tidak ada yang mengenalinya. Namun, tetap ada patokan tidak tertulis yang biasanya berlaku dalam budaya tertentu mengenai penyesuaian diri yang baik. Biasanya, hal ini berkaitan dengan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Sejauh mana pikiran, perasaan, dan perilaku kita memberikan keuntungan, baik lahir maupun batin. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain dan lingkungan di mana kita tinggal. Kemampuan menyesuaikan diri berkaitan dengan pemahaman akan diri kita sendiri. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, strategi pemecahan masalah dan konflik, dan kemampuan interpersonal lainnya. Jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas yaitu penyesuaian diri seseorang remaja harus melalui proses yang baik. Sebagai contoh, jika ada seorang remaja yang memilih untuk kuliah di luar kota, maka jika remaja tersebut tidak bisa beradaptasi ataupun melakukan penyesuaian diri terhadap kota tersebut atau terhadap lingkungan tempat tinggal yang baru, maka itu akan menjadi suatu konflik atau frustasi pada diri remaja tersebut dan akan mengganggu lingkungannya. Kesimpulan tadi merupakan pembahasan terakhir yang kami jelaskan pada presentasi kali ini. Sekian untuk presentasi kali ini. Kami mohon maaf jika pastinya terdapat banyak salah pengucapan kata. Untuk terakhir, terima kasih Terima kasih. dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.